Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak untuk pembelajaran materi pelajaran fikih kelas 6. Dan kemarin kita telah mempelajari tentang makanan dan minuman yang halal maupun yang haram. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masuk pada binatang yang halal. Untuk pembelajaran kali ini tentang binatang yang halal. Oke, anak-anak, mari kita lanjutkan ke pengertiannya dahulu. Apa itu yang dimaksud binatang yang halal? Binatang yang halal adalah jenis binatang yang dihalalkan atau dibolehkan untuk dikonsumsi karena memang dihalalkan dari segi jenis dan disembelih dengan cara yang benar. Itu saya buat garis kuning atau saya buat tulisannya berwarna kuning karena apa? Maksudnya makanan yang halal itu yang pertama harus memiliki kriteria, yaitu kriteria jenisnya dulu. Jenisnya itu memang sudah halal. Kemudian ada proses penyembelihannya. Jadi tidak mungkin binatang itu dikatakan halal kemudian langsung kita makan tanpa ada proses penyembelihan dan proses memasaknya. Jadi harus memiliki dua kriteria, yaitu dari jenis yang halal, kemudian juga tata cara penyembelihannya juga dengan cara yang halal. Tentunya nanti di kemudian hari kita bahas bagaimana proses penyembelihan binatang yang agar binatang yang halal tersebut menjadi makanan yang halal. Jadi binatang yang halal itu belum wujud makanan, namun itu calon makanan, ya, baru calon. Jadi nanti bisa kita olah menjadi makanan, ya. Oke, mari kita lanjutkan anak-anak, yaitu tentang jenis-jenis binatang yang halal untuk dikonsumsi. Nah, itu ada beberapa binatang yang halal untuk dikonsumsi, nanti kita bahas satu-satu. Jadi yang pertama, binatang yang halal untuk dikonsumsi adalah binatang yang hidup di darat. Ya, binatang yang hidup di darat ini juga ada yang diharamkan, tidak semuanya halal. Di antaranya kambing, kemudian sapi, kerbau, dan binatang-binatang yang baik lainnya. Kita fahami firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 1, "Ukhillat lakum bahimatul an'ami illa ma tutla 'alaikum." Yang artinya hewan ternak itu dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Jadi ada yang diharamkan kecuali, nanti ada pengecualian dalam Al-Quran yang disebutkan binatang tersebut adalah haram. Jadi binatang-binatang tersebut bisa kita lihat, ya, bisa kita lihat seperti halnya pada gambar tersebut. Ada kambing, misalnya itu binatang kambing, itu kerbau, kemudian unta, juga binatang ternak ayam. Jadi binatang itu termasuk jenis-jenis binatang ternak. Seperti contohnya binatang yang disebutkan keharamannya dalam Al-Quran, walaupun itu termasuk binatang ternak, yang diternak oleh orang-orang non-muslim biasanya adalah babi. Ya, ini sudah jelas dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya babi itu termasuk binatang yang haram. Oke. Kemudian masuk pada jenis yang kedua. Jenis binatang yang haram adalah binatang yang hidup di air laut. Nah, semua jenis binatang yang hidup di air laut berupa ikan dan lainnya adalah halal hukumnya untuk dimakan, untuk dimasak, ya. Baik matinya karena disembelih ataupun matinya karena sebab lain. Ya, ini. Jadi ini sebagai suatu perintah Allah bahwasanya memang binatang yang ada di laut itu tidak perlu disembelih pun halal hukumnya untuk dikonsumsi, ya, itu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 96, "Ukhilla lakum saydul bahri
wa ta'amuhu mata'al lakum walisayyarat, yang artinya dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi ini adalah dalil dihalalkannya semua binatang laut, ya, kecuali yang beracun. Itu juga ada kan binatang laut yang beracun, itu karena haramnya bukan karena binatang tersebut binatang laut, tapi haramnya memang karena binatang tersebut beracun. Jadi ada sebab-sebab binatang tersebut menjadi haram karena hal-hal tertentu. Namun pada dasarnya semua binatang laut itu adalah halal. Oke, kita lanjutkan. Pada jenis yang ketiga adalah jenis binatang yang hidup di darat dan halal dimakan meskipun sudah menjadi bangkai. Ya, ini saya letakkan gambar sebagaimana hadis, ya, hadis Nabi bahwasanya dihalalkannya bagi kita dua bangkai, yaitu ikan dan belalang. Jadi ini fokusnya pada belalang, adalah binatang darat yang halal dikarenakan memang itu ada hadis yang menghalalkannya belalang tersebut walaupun sudah menjadi bangkai. Jadi belalang tidak perlu disembelih. Belalang tersebut dimatikan dengan cara mungkin dimasukkan ke air panas ataupun dengan cara yang lain. Itu boleh dimasak dan dikonsumsi tanpa harus disembelih. Jadi belalang itu halal hukumnya, ya. Oke, dilanjutkan kepada yang keempat adalah binatang unggas. Nah, ini binatang unggas ini banyak sekali. Sebenarnya kalau jenisnya itu banyak sekali, namun tidak semua binatang unggas itu adalah halal. Ada yang diharamkan juga karena memang memiliki kuku yang tajam atau tergolong binatang yang buas. Ya, binatang yang buas seperti elang. Ya, kemudian burung gagak, ya, ini termasuk binatang buas. Nah, namun binatang unggas ini termasuk dihalalkan itu contohnya adalah ayam, kemudian ada angsa, ada bebek, puyuh, burung, juga merpati. Nah, termasuk burung dara juga, ya. Kecuali binatang-binatang yang memiliki cakar atau kuku yang tajam, maka haram hukumnya untuk dimakan, ya, seperti raja wali dan gagak seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang kelima atau yang terakhir itu adalah binatang yang halal berdasarkan dalil khusus. Kalau kita lihat pada gambar itu ada sebuah kuda dan dab. Nah, ini dalam hadis Rasulullah SAW dihalalkannya juga kuda dan dab itu. Dab itu termasuk pada jenis seperti kadal, tapi di padang pasir, ya. Ini adalah binatang yang khusus dihalalkannya dikarenakan terdapat dalil yang menjelaskan, ya, karena pada zaman Rasulullah kuda itu sebagai tunggangan dalam berperang, dalam bepergian. Ini ada kuda sebagai tunggangan berperang. Maka dari itu ini bukan tergolong dalam binatang ternak, ya, karena ternak ini sebagai binatang tunggangan. Oke, saya kira itu saja anak-anak untuk materi tentang binatang yang halal. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Kita berdoa sama-sama anak-anak agar semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir sehingga kita mengakhiri pelajaran daring ini dengan pelajaran tatap muka. Jadi mungkin anak-anak sudah rindu dengan pembelajaran tatap muka. Maka dari itu mari kita berdoa sama-sama. Untuk selanjutnya saya akhiri, apabila ada kurang dan lebihnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.